kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-80 tahun 2025, izinkan kami sampaikan aset terbaik yang dimiliki Jawa Tengah, yaitu sumber daya manusia di bidang pendidikan. Kami persembahkan bukti nyata dari kualitas, kreativitas, dan daya inovasi para guru, pengawas, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang berupa hasil kerja intelektual, karya-karya orisinal yang tidak hanya bermanfaat, tapi juga telah diakui dan dilindungi oleh negara melalui hak atas kekayaan intelektual. Pencatatan HAKI ini lebih dari sekedar sertifikat. Ini adalah sebuah bukti nyata, sebuah penegasan bahwa para pendidik di Jawa Tengah bukanlah sekedar penyampai materi, melainkan pencipta, inovator, dan inspirator. Mereka mampu melahirkan gagasan-gagasan yang cemerlang, yang orisinal, dan berdaya saing. Selanjutnya, kami sampaikan beberapa tenaga pendidik SMA, SMK, dan SLB, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan yang telah memiliki sertifikat HAKI atas kreasi, inovasi mereka di dunia pendidikan. Mari bersama-sama kita dukung dan kawal terus kemajuan pendidikan di Jawa Tengah. Pohon pepaya dahannya tinggi, bunganya mekar, sungguh sensasi. Terus berkarya dengan inovasi, mewujudkan pendidikan sebagai prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak kekayaan intelektual atau HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok atas hasil karya intelektual mereka. Hak ini melindungi berbagai jenis kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri, serta rahasia dagang. HAKI memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemilik karya, serta mendorong inovasi dan kreativitas seperti ciptaan di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan memahami HAKI, pencipta dan pemilik karya dapat melindungi hak-hak mereka dan memanfaatkan potensi ekonomi dari karya mereka. Sementara pihak lain dapat menghargai dan menghormati hak-hak tersebut. HAKI memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemilik karya, mencegah pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak, atau mendistribusikan karya tersebut tanpa izin. Perlindungan HAKI memberikan intensif bagi pencipta untuk terus berinovasi dan menciptakan karya baru karena mereka memiliki hak eksklusif atas karya mereka. Untuk itu, kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Jawa Tengah yang sudah mendapat pengakuan dari Dirjen Kekayaan Intelektual dan Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dari sebuah desa terpencil di lereng Gunung Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, dengan petani nanas madu sebagai kearifan lokal yang luar biasa, saya menciptakan sebuah karya inovasi baru melalui gerak tari kreasi berpola tradisi, yaitu tari nanas madu. Saya Trihina Windiasi, guru SMA Negeri 1 Belik, Kabupaten Pemalang. Inginnya biar bisa ada kontribusi ke desa lah, membawa nama desa. Paling nggak dengan adanya kesenian di Sanggar kan bisa mengangkat kesenian-kesenian yang dulu udah nggak ada.
harapan ke depan biar lebih makin banyak event lagi, terus kita bisa membawa nama desa lebih up lagi atau dikenal lagi oleh orang banyak. Kita juga ingin mengangkat kearifan lokal, jadi biar yang di sini bisa terkenal sampai ke sana-sana, orang tuh tahu oh di sini tuh ada. Karya tari nanas madu tidak hanya menjadi ikon Kabupaten Pemalang. Karya ini juga menjadi salah satu pemicu perubahan besar kebudayaan di Kabupaten Pemalang. Pemalang menjadi lebih berkembang dan diakui oleh masyarakat luas. Tidak hanya kalangan anak-anak, remaja, dewasa, namun juga seluruh masyarakat turut andil dalam melestarikan karya tari ini sehingga diakui secara komunal. Apresiasi luar biasa yang diberikan oleh masyarakat tentu saja menjadikan motivasi bagi diri saya untuk lebih semangat untuk menciptakan karya-karya lainnya. Kapecan gedhonge sang rara dena dijaga nini kelut lan Nama saya Mugi Lestari. Saya adalah guru fisika dan sekarang mengajar mapel Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di SMK Negeri 1 Binangun, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit tentang karya saya berupa buku pedoman penggunaan Microsoft PowerPoint untuk membuat media pembelajaran dan kuis interaktif. Berikut sedikit pemaparan saya mengenai karya sederhana saya berupa pedoman penggunaan Microsoft PowerPoint untuk membuat media pembelajaran dan kuis interaktif yang telah mendapatkan HAKI pada tahun 2022. Ada beberapa prinsip pengembangan media visual, di antaranya ada kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, keseimbangan, pemilihan bentuk, garis, tekstur, dan warna. Dan semua ini bisa kita dapatkan dari satu media PowerPoint. Mengapa PowerPoint? Microsoft PowerPoint pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskins dan Dennis Austin sebagai presenter untuk perusahaan Photoshop Inc. Kemudian mereka mengubah namanya menjadi PowerPoint. Seperti halnya perangkat lunak pengolah presentasi yang lain, dalam PowerPoint, objek teks, grafik, video, suara, dan objek-objek lainnya diposisikan dalam beberapa halaman yang disebut dengan slide. Lalu bagaimana pemanfaatannya dalam pembelajaran? Jadi, Microsoft PowerPoint memiliki beberapa format tampilan, di antaranya yaitu PowerPoint Presentations, PowerPoint Show, PowerPoint Template, dan PowerPoint Presentation. Adapun beberapa tools yang dapat kita gunakan yang ada di dalam Microsoft PowerPoint di antaranya adalah desain slide,
transitions, animations, slideshow yang dapat kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan sehingga kita dapat menghasilkan media pembelajaran yang menarik. Ada beberapa langkah dalam pembuatan media interaktif dengan menggunakan PowerPoint. Langkah yang pertama adalah menentukan materi dari media pembelajaran interaktif yang akan dibuat. Yang kedua, memperhatikan KIKD atau capaian pembelajaran, metode, dan tujuan pembelajaran dari penggunaan media pembelajaran interaktif yang akan dikembangkan. Dan yang ketiga, mempersiapkan kelengkapan dari media yang akan dikembangkan, seperti gambar, video, animasi, link, serta bahan lainnya yang akan digunakan dan dimasukkan dalam media pembelajaran interaktif seperti soal-soal latihan dan kunci jawabannya. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menghasilkan media interaktif dengan menggunakan Microsoft PowerPoint? Di sini kita harus mengaktifkan beberapa hal, yakni yang pertama mengaktifkan tombol interaktif, yang kedua dengan melakukan pengaturan pada klik button interaktif, dan yang ketiga dengan mengintegrasikan media pembelajaran yang dibuat dengan teknologi. Serta yang terakhir adalah menyimpan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint dalam bentuk PPS atau PowerPoint Show. Lalu bagaimana caranya? Kita dapat membacanya lebih lanjut pada buku pedoman yang sudah saya buat. Demikian presentasi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan profil karya ilmiah saya yang berjudul Pemetaan Siswa Prestasi SMK Bakti Karya Simo dengan menggunakan metode Kamin Clustering. Perkenalan, nama saya Sulomado Budianto, Eskom, instansi SMK Bakti Karya Simo, Boyolali, jabatan kepala sekolah. Latar belakang yang membuat saya membuat satu jurnal ini adalah di dalam dunia pendidikan, pemetaan siswa prestasi menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui potensi akademik maupun non-akademik, memberikan layanan pembelajaran yang sesuai, serta membantu sekolah dalam menyusun strategi pengembangan karakter dan kemampuan siswa. Kalau kita menggunakan pemetaan siswa dengan dilakukan secara manual, ini membutuhkan waktu lama dan berpotensi kurang objektif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode data mining, khususnya Kamin Clustering, untuk melakukan pengumpulan siswa berdasarkan prestasi mereka secara lebih efektif dan efisien. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengelompokkan siswa berdasarkan prestasi dengan metode Kamin Clustering. Yang kedua, seberapa efektif metode ini dalam memetakan siswa ke dalam kategori tertentu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan metode pemetaan siswa berdasarkan tingkat prestasi. Yang kedua, memberikan rekomendasi bagi sekolah dalam mengembangkan potensi siswa sesuai kelompoknya atau clustering. Untuk metode penelitian, ini menggunakan metode Kamin Clustering, merupakan algoritma unsupervised learning untuk pengelolaan data. Terus pengumpulan data diambil dari nilai raport, catatan prestasi akademik maupun non-akademik siswa. Terus yang kedua, progression atau data, memberikan data normalisasi dan transformasi agar sesuai dengan yang dianalisa. Yang ketiga, proses clustering. Ini menentukan jumlah cluster, menghitung centroid awal, lalu mengelompokkan data berdasarkan jarak impedance ke centroid. Terus nanti kita evaluasi hasil. Ini menggunakan Silhouette Coefficient atau SSE, Sum of the Correct Error, untuk menilai kualitas clustering. Terus hasilnya nanti, ini adalah proses clustering menunjukkan bahwa siswa dapat dipetakan dalam 3 kelompok. Yang pertama, cluster 1, ini siswa dengan prestasi tinggi,
ini memerlukan pembinaan khusus untuk pengembangan lebih lanjut. Klaster kedua, siswa dengan prestasi sedang perlu motivasi dan pendampingan. Klaster ketiga, siswa dengan prestasi rendah ini memerlukan perhatian khusus atau kita menggunakan remedial atau menggunakan strategi belajar yang lebih berbeda. Nanti setelah kita buat seperti itu, kita visualisasi hasil clustering, kita tampilkan dalam bentuk grafik scatter plot maupun tabel distribusi siswa. Demikian untuk presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam. Kapan lagi? Membuatmu glowing, sehat, dan awet muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Emma Carolina Paembonan, guru SMK Negeri 2 Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karya saya
yaitu sebuah buku pelajaran berjudul Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah atau Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Transparansi dan akuntabilitas keuangan merupakan pondasi penting dalam lembaga pemerintahan. Namun, sebagian besar murid akuntansi lebih mengenal akuntansi perusahaan entitas privat. Oleh karena itu, saya menyusun buku ini untuk memberikan pemahaman tentang sistem pencatatan dan laporan keuangan pemerintah sesuai standar yang berlaku, sekaligus ilustrasi praktik akuntansi di lembaga pemerintahan, khususnya pemerintah daerah. Buku ini terdiri dari 10 bab, yaitu lingkup akuntansi pemerintah, pembukuan tunggal dan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, transaksi pendapatan daerah, transaksi belanja daerah, transaksi pembiayaan daerah, transaksi aset daerah, transaksi kewajiban daerah, transaksi ekuitas dana daerah, serta koreksi kesalahan dan peristiwa luar biasa. Buku ini saya susun sebagai bahan ajar khusus bagi murid SMK, Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Konsentrasi Akuntansi, agar membantu para murid untuk lebih memahami tentang praktek akuntansi khususnya untuk pemerintah daerah. Adapun keunggulan buku ini antara lain disusun dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami oleh murid SMK, dilengkapi contoh transaksi nyata di lembaga pemerintahan, memuat latihan soal dan studi kasus untuk pembelajaran mandiri, serta mendukung pembentukan kompetensi murid agar siap terjun ke dunia kerja, khususnya di instansi pemerintah daerah. Buku ini telah mendapatkan piagam Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2025 sebagai pengakuan resmi atas orisinalitas dan manfaat karya saya dalam bidang pendidikan. Mari kita bersama-sama terus berkarya dan berinovasi sebagai guru. Karena setiap karya yang kita hasilkan bukan hanya menjadi bukti profesionalisme, tetapi juga warisan berharga bagi murid, sekolah, dan bangsa. Dengan berkarya, kita memberi inspirasi, memperkaya ilmu pengetahuan, serta membuka peluang untuk mendapatkan pengakuan melalui haki yang akan melindungi dan menghargai hasil kerja keras kita. Demikianlah karya tulis saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zapin Bunga Desa. Zapin Bunga Desa. Di balik lantunan nada yang syahdu dan irama yang memikat, tersembunyi sebuah karya penuh makna, sebuah komposisi musik yang lahir dari semangat pelestarian budaya. Karya ini diciptakan oleh Dwi Priyo Sumarto, seorang seniman sekaligus guru di SMK Negeri 8 Surakarta. Bersama Kemaka, sebuah kelompok musik yang ia dirikan, Priyo memadukan akar tradisi dengan sentuhan musikal kontemporer. Mereka tidak hanya memainkan musik, mereka menghadirkan cerita, jiwa, dan cita rasa Nusantara yang kaya. Zapin Bunga Desa mengangkat semangat kearifan lokal melalui irama zapin yang berakar dari budaya Melayu, dibalut dalam kekayaan musikal Jawa. Harmoni yang terbentuk bukan hanya hasil keahlian teknis, tetapi cerminan dedikasi dan cinta pada budaya bangsa. Karya ini telah melintasi batas-batas wilayah, telah dipentaskan dalam berbagai ajang, baik di tingkat nasional maupun di panggung-panggung internasional.
Sebuah bukti bahwa musik tradisi Indonesia masih mampu bersuara lantang di tengah arus globalisasi. Sebagai bentuk perlindungan hak cipta dan pengakuan resmi atas orisinalitas karya, Zapin Bunga Desa telah terdaftar dalam HAKI, Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah Republik Indonesia. Langkah ini menegaskan bahwa karya seni juga harus dijaga, dihargai, dan dilestarikan secara hukum. Tak hanya itu, Zapin Bunga Desa juga tumbuh menjadi karya lintas disiplin. Ia merambat dalam gerak, berkolaborasi dengan grup Pesona Nusantara Surakarta, yang menerjemahkan nada menjadi lenggokan tari penuh makna. Sebuah pertemuan harmonis antara musik dan tari, antara bunyi dan gerak. Zapin Bunga Desa bukan sekadar pertunjukan. Ia adalah ekspresi cinta pada tradisi, cinta pada negeri, dan cinta pada seni yang tak lekang oleh waktu. Melalui karya ini, Dwi Priyo Sumarto dan Kemlaka menanamkan benih budaya kepada generasi masa depan, agar bunga-bunga kesenian tradisi di seluruh negeri terus mekar, hingga ke seluruh penjuru dunia. Zapin Bunga Desa, dari Surakarta untuk dunia. Sebuah persembahan dari hati yang kini telah tercatat resmi sebagai karya anak bangsa. Hai, saya Wulan Juniarti, mahasiswi S2 Teknologi Pendidikan UNS, sekaligus guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 5 Surakarta. Di sini, saya berinisiatif untuk mengembangkan website Cyber Counseling dengan tujuan menjembatani guru bimbingan dan konseling dengan peserta didik untuk melakukan layanan konseling di era pandemi. Ini dia produk.
sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vera Iramaya Rohi, guru program keahlian perhotelan SMK Negeri 3 Magelang. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan surat pencatatan ciptaan saya. Berkolaborasi dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2023 berupa buku petunjuk Shopping My Jelita. Shopping My Jelita adalah bahan pembersih daur ulang terbuat dari minyak jelantah halal. Untuk detail mengenai produk dan tata cara penggunaan dapat diakses pada laman Pusat Informasi Inovasi Daerah Jateng atau Pindah Jawa Tengah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa berkontribusi menjadi bagian dalam mendukung gaya hidup berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Diana Insyafari, guru SMK Negeri 1 Jenar, Kabupaten Sragen. Melalui video ini saya akan memaparkan hasil ciptaan saya yang telah mendapatkan sertifikat HAKI. Karya yang pertama adalah lagu Ayo Jamuran. Lagu Ayo Jamuran adalah lagu anak yang diciptakan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Dengan lirik sederhana, nada ceria, dan dengan gerakan yang mudah diikuti. Lagu ini membantu melatih motorik dan konsentrasi. Irama yang familiar membuat anak lebih mudah berinteraksi, belajar bersama, dan mengekspresikan diri dengan penuh keceriaan. Dan anak-anak kami yang tampil pada saat ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunarungu. Apakah anak tunarungu itu? Anak-anak yang kesulitan atau mengalami hambatan mendengar, bahkan untuk berkata, dia berkata sangat minim atau miskin bahasa.
Karya yang kedua adalah aransemen perkusi tunarungu wicara. Div Percussion adalah kelompok musik perkusi yang beranggotakan anak-anak tunarungu dari SDLB dan SMPLB Negeri Surakarta. Tanggal 20 Oktober 2022, Div Percussion lolos audisi Kementerian Sosial dan diundang oleh Ibu Risma Menteri Sosial Republik Indonesia untuk tampil di event difabel internasional yang dihadiri oleh berbagai negara, berkolaborasi dengan gamelan dan tari. Ladies and gentlemen, this is Asal Bene Percussion from Surakarta, contains 12 musicians with deaf disabilities. Karya yang ketiga adalah buku notasi perkusi tunarungu wicara. Buku notasi perkusi tunarungu wicara adalah sebuah buku yang dirancang dengan sistem notasi khusus agar individu dengan berkebutuhan khusus, khususnya tunarungu wicara, dapat mengakses dan mengekspresikan diri melalui musik perkusi. Di setiap titik malam,
Di setiap lengkung motif ada kisah yang dituangkan, bukan hanya dengan tangan, tapi dengan jiwa. Makros adalah bagian dari generasi baru pembatik Indonesia, pelopor batik kontemporer Jepara yang tak hanya melestarikan, tapi menghidupkan kembali batik dalam napas dan selera zaman. Ia percaya bahwa batik bukan sekedar corak, tetapi media untuk menyampaikan cerita tentang filosofi, identitas, dan perasaan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Makros, pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah. Alamat di Desa Geneng, Kecamatan Bati Alit, Kabupaten Jepara. Motif batik motoblong yang saya ciptakan ini terinspirasi dari nama, bentuk, dan juga warna jajanan tradisional khas Jepara, yaitu motoblong. Motif batik motoblong Jepara ini dibuat dengan teknik kombinasi tulis, yaitu dengan canting tulis, dan juga teknik lukis, yaitu dengan menggunakan kuas. Kemudian kami juga membuatnya dalam bentuk cetak atau printing. Beberapa inovasi yang kami buat yaitu yang pertama yaitu membuat motif batik baru yang mengambil inspirasi dari makanan tradisional yaitu motoblong dalam bentuk yang lebih ekspresif sehingga terkesan tidak terlalu formal. Untuk inovasi yang kedua yaitu membuat batik dengan warna-warna yang cerah yang banyak digemari oleh generasi muda atau oleh orang dewasa dengan jiwa muda, sehingga nantinya disukai oleh masyarakat atau konsumen. Untuk yang ketiga, inovasi yang kami buat yaitu dengan membuat desain produk turunan dari sebatas selembar kain atau wastra yang diberi motif batik dikembangkan menjadi produk seperti kemeja untuk pria, baju untuk wanita, gaun, sarung, topi, tas, sandal, dan juga sepatu, serta home decor. Ini adalah beberapa yang kami kembangkan. Motif batik motoblong Jepara saat ini sudah mempunyai haki dan menjadi finalis tingkat nasional dalam AKI atau Apresiasi Kreasi Indonesia tahun 2023, serta menjadi salah satu peserta perwakilan dari Kabupaten Jepara dalam pameran Brilliant Planner Export di Jakarta tahun 2023 yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, dan juga mengisi kegiatan workshop batik di SMA di Kabupaten Jepara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dani Al-Afif Master Hilmi, guru jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Muhammadiyah Mungkit, Kabupaten Magelang. Melalui video ini, saya akan memaparkan terkait dengan hasil ciptaan saya, yaitu buku dengan judul Konfigurasi Dasar Router Wireless RB951UI2HND yang telah mendapatkan surat pencatatan ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Buku ini berisi tentang langkah melakukan konfigurasi dasar perangkat router baud tipe RB951UI2HND. Tujuan buku ini dibuat adalah untuk memudahkan pemahaman murid dengan panduan yang mudah serta penjelasan yang lengkap dalam melakukan konfigurasi dasar router baud tipe RB951UI2HND. Besar harapan kami, buku ini mampu memberikan manfaat tidak hanya untuk murid SMK Muhammadiyah Mungkit, tetapi juga bisa digunakan oleh semua murid jenjang SMK, khususnya di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Demikian paparan hasil karya yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat untuk semuanya. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Salam inovasi. Perkenalkan, saya Ajin Kondonur Buat dari SMK Daya Wangsa Wonogiri. Berikut adalah karya kami, yaitu adalah mobil listrik custom sedan dengan baterai berpendingin udara yang kami ciptakan dalam bentuk karya tulis yang berisi sebuah konsep mobil listrik dengan bodi yang custom dan baterai yang berpendingin udara. Tentu kelebihannya adalah lebih fleksibel sesuai desain atau keinginan, kemudian menggunakan energi listrik sebagai energi terbarukan dan menggunakan baterai yang berpendingin sirkulasi udara. Untuk video selengkapnya bisa dilihat pada video berikut. Terima kasih. Salam inovasi. Rancang bangun mobil listrik custom sedan dengan baterai berpendingin udara. Mobil custom merupakan kendaraan unik yang dirancang sesuai preferensi dan kebutuhan individu. Menarik minat para penggemar otomotif dalam era mobilitas berkelanjutan. Dengan bodi custom, pemilik mobil memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kreativitas dan menciptakan desain yang unik. Proses pembuatannya melibatkan kolaborasi dengan perancang dan insinyur guna mencapai bentuk, gaya, dan detail yang diinginkan. Menghasilkan kendaraan yang berbeda dari produksi massal dan membanggakan bagi pemiliknya. Mobil custom ini menggunakan mesin listrik sebagai sumber tenaga, menghadirkan keunggulan dalam hal kebersihan lingkungan dan efisiensi energi. Mesin listrik juga menawarkan akselerasi responsif dan kinerja mulus, serta kebisingan yang lebih rendah dibandingkan mesin pembakaran dalam. Sumber tenaga ini dikombinasikan dengan baterai modul yang dilengkapi sistem pendingin udara. Sistem ini menjaga suhu baterai tetap optimal, berdampak positif pada umur baterai dan kinerja mobil secara keseluruhan. Mobil custom ini menggabungkan desain unik, teknologi ramah lingkungan, dan kinerja yang handal. Seiring meningkatnya kesadaran akan mobilitas berkelanjutan, mobil custom semacam ini menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang ingin mengemudi kendaraan yang mencerminkan kepribadian mereka, serta memberikan kontribusi pada lingkungan yang lebih baik. Salam inovasi. Perkenalkan, saya Ajin Kondonur Buat dari SMK Daya Wangsa Wonogiri. Berikut adalah inovasi kami, yaitu showcase makanan hemat energi dengan pemanas sistem uap. Yang kami hakikan adalah karya tulis yang berisi konsep mengenai pemanas makanan yang menjaga keawetan makanan tetap hangat dan panas dengan memanfaatkan energi dari
ketel yang memanaskan uap air dan panasnya disalurkan ke sirkulasi ruangan pemanas. Sehingga makanan di dalam akan awet panas. Kelebihannya adalah lebih hemat energi dan kemudian lebih segar, makanan tetap terjaga panas dan siap untuk dihidangkan. Terima kasih. Untuk video selengkapnya bisa dilihat berikut. Salam inovasi. Showcase makanan adalah perangkat penting yang digunakan dalam industri perhotelan, restoran, kafe, dan toko makanan untuk memamerkan makanan dengan atraktif sambil menjaga suhu makanan pada tingkat yang tepat. Showcase makanan umumnya menggunakan lampu pemanas untuk memanaskan makanan dalamnya dengan panas berkisar antara 30 hingga 100 derajat Celcius. Kebutuhan daya listrik showcase makanan biasanya lebih dari 800 watt, tergantung pada ukuran showcase tersebut. Namun, penggunaan daya listrik yang tinggi ini bisa menjadi biaya konsumsi energi yang signifikan dan hanya cocok untuk bisnis makanan dengan pasokan daya listrik yang memadai, bukan untuk rumah tangga. Dalam upaya untuk menjaga suhu makanan dengan presisi, penggunaan boiler uap bertenaga listrik telah menjadi alternatif yang menarik dan efisien. Boiler uap ini memungkinkan kontrol suhu yang sangat presisi dan pengendalian kelembapan yang baik. Yang penting, untuk menjaga kualitas hidangan seperti roti dan pastry. Boiler uap bertenaga listrik juga berkontribusi pada keamanan pangan dengan menjaga suhu makanan dalam zona aman, menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya. Keuntungan lainnya adalah aspek efisiensi energi dan boiler uap. Daya yang dibutuhkan untuk memanaskan boiler uap ini berkisar antara 300 hingga 400 watt. Dengan demikian, showcase makanan dengan pemanas boiler uap bertenaga listrik merupakan solusi yang menarik bagi bisnis makanan yang ingin menjaga makanan tetap panas, segar, aman, dan efisiensi secara energi, sambil memberikan pengalaman visual yang menarik bagi pelanggan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Azin Kondonur Buat sebagai pengaju cipta untuk Electric Go-Kart Monitoring System. Ini adalah karya kami, yaitu adalah go-kart listrik dengan sistem IoT. Dan yang kami ciptakan adalah software untuk sirkuitnya, di mana go-kart dapat dimonitoring untuk mengetahui persentase baterai, kemudian berapa lap, kemudian kecepatannya, dan posisi go-kart ada di mana. Nah, software monitoring ini kami padukan dengan sistem go-kart listrik ini untuk keperluan wisata maupun sirkuit balap. Dan untuk video selengkapnya bisa dilihat pada video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Boleh mas.
Kenakan jaket, sarung tangan, dan helm yang telah disediakan. Silakan dinikmati dengan aman dan hati-hati. Go-kart adalah kendaraan kecil roda 4 yang ditujukan untuk olahraga. Go-kart mempunyai mesin sebagai penggerak. Go-kart biasanya ditenagai oleh mesin bermotor bensin. Selain untuk tujuan olahraga, go-kart juga ditunjukkan untuk hobi dan jasa hiburan di sirkuit go-kart, mall, atau tempat keramaian lainnya. Go-kart ekodaya adalah go-kart berpenggerak motor listrik yang lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan go-kart pada umumnya yang ditenagai mesin bensin. Go-kart ekodaya menjadi salah satu sarana wisata hobi di masa pandemi. Go-kart ekodaya menggunakan tempat parkir portable yang dilengkapi dengan penyemprot cairan disinfektan. Tempat parkir portable ini dapat dibongkar pasang sehingga memungkinkan untuk dibawa berpindah-pindah. Cairan disinfektan disemprotkan saat go-kart parkir setelah digunakan. Selain itu, tempat parkir ini dilengkapi sistem panel surya pada atapnya, sehingga mampu digunakan untuk melakukan pengisian daya go-kart di area wisata. Tujuan pembuatan inovasi ini: 1. Membuat go-kart listrik ramah lingkungan. 2. Membuat bodi go-kart yang tertanam panel surya sehingga lebih menarik secara desain. 3. Menyediakan opsi wisata hobi go-kart di masa pandemi. 4. Membuat tempat parkir portable yang dilengkapi dengan penyemprot disinfektan. 5. Membuat tempat parkir portable dengan sistem panel surya untuk mengisi ulang daya go-kart listrik. Manfaat utama dari produk ini adalah menyediakan sarana wisata hobi go-kart ramah lingkungan di masa pandemi. Berdasarkan hasil pengujian, go-kart ekodaya dapat menempuh jarak 25 km dalam sekali pengisian daya. Hal ini memungkinkan go-kart listrik diaplikasikan untuk sarana persewaan go-kart untuk beberapa putaran sirkuit. Saya melihat banyak guru kesulitan mengatur administrasi di sekolah, mulai dari kesiswaan, humas, sarpras, dan lain-lain. Sehingga dari sini terpikirkan satu ide bagaimana saya bisa menghadirkan satu aplikasi terintegrasi yang bisa digunakan di semua bidang, sehingga beban guru dalam hal administrasi akan berkurang. Garuda 21 merupakan platform pendidikan daring yang memudahkan guru dalam pembuatan materi belajar, penugasan, dan ujian online. Garuda 21 dilengkapi Learning Management System yang terintegrasi dengan Microsoft 365. Selain itu, Garuda 21 dirancang untuk pembelajaran dengan kebutuhan internet seminimal mungkin, dan bahkan bisa diakses dan digunakan untuk mengirim tugas atau ujian dalam keadaan tanpa koneksi internet. Tapi, apakah Garuda 21 hanya bisa diakses oleh siswa? Tentu saja tidak. Garuda 21 dapat diakses oleh siswa, guru, staf, maupun kepala sekolah. Dengan keunggulan
dapat diakses secara offline, mudahnya dalam penugasan dan ujian, sistem monitoring atau kontrol manajemen yang praktis, pengerjaan tugas oleh siswa melalui aplikasi Garuda 21. Tidak hanya itu, terdapat juga fitur-fitur seperti presensi per mata pelajaran, jadwal pelajaran, berita dan pengumuman sekolah, perpustakaan, administrasi, konseling, nilai, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana cara mengaksesnya? Yang pertama, kamu bisa download aplikasi Garuda 21 di Play Store atau App Store. Kemudian login menggunakan username dan password, atau kamu juga bisa login menggunakan akun Office 365. Nah, setelah itu akan muncul halaman utama seperti ini. Kamu bisa lihat jadwal pelajaran yang sedang berlangsung hari ini. Untuk mengikuti ujian, klik menu ujian, dan pilih mana ujian yang akan kamu kerjakan. Selain itu, kamu juga bisa upload file yang ingin kamu tampilkan di ujian yang kamu kerjakan. Dan yang paling keren, kamu bisa mengerjakan ujian atau tugas bahkan presensi dalam keadaan offline. Ayo buruan install Garuda 21 versi kamu. Semakin mudah dan semakin praktis dengan Garuda 21. Harapan saya, Garuda 21 akan bisa menjadi sahabat Bapak Ibu guru semua di Jawa Tengah. Ya, karena saya percaya kalau hal-hal yang administratif yang memerlukan waktu bisa dikerjakan oleh Garuda 21 dengan kekuatan AI-nya, maka Bapak Ibu guru akan bisa lebih fokus, lebih punya banyak waktu untuk merancang pembelajaran yang lebih baik. Sehingga murid-murid kita akan menjadi murid-murid yang luar biasa, yang maksimal potensinya.